Ya, pemirsa, siapa yang tidak ingin hidup dengan udara bersih, dan tadi kita sudah sepakat bahwa untuk menciptakan udara yang bersih, Kota Jakarta yang langitnya bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, Pak Mustaqim, kira-kira apa yang ingin di-highlight dari apa yang kita bincangkan pada hari ini dari Anda sebagai co-founder Koalisi Kawal Lingkungan? Jadi yang pertama, saya tetap nagih pemerintah, ya, pemerintah DKI Jakarta tentunya. Waktu itu Pak Ahok bilang mau minta ke perusahaan yang bangun jalan mengganti pohon yang ribuan pohon itu ditebang, kemudian akan diganti satu pohon itu diganti 30 pohon katanya waktu itu. Nah, dan sampai Pak Ahok berkelakar, dia bilang, ya udah kalau Alan nuntut pohonnya gitu, biarin aja Alan suruh kawin sama pohon gitu. Itu jadi rame kan. Nah, sekarang ganti Pak Anies nih. Ya, Pak Anies harus berani itu. Ya, ya bukan masalah Pak Ahok Pak Aniesnya gitu, tapi gubernurnya yang bertanggung jawab di DKI Jakarta. Ya, kembalikan pohon kami yang hilang. Ya, jadi ya mau ditanam di mana, apa dengan green buildingnya gitu kan, dengan program tadi jalannya, kemudian pedestriasinya, kemudian penambahan taman dan lain sebagainya. Ya, itu kita minta 2019 ini harus terselesaikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, penyumbang polutan itu bukan cuma transportasi, tapi pola hidup juga, ya. Karena baik itu pemukiman, kemudian industri, kemudian masyarakat yang menggunakan transportasi, ini juga ikut bertanggung jawab dengan udara bersih di DKI Jakarta. Kemudian kami minta dengan masyarakat, terutama kita nih, ya mulai beralih ke transportasi publik. Dan terakhir, Car Free Day itu kami sudah dulu ribut-ribut dan orang bilang nggak mungkin, mana mungkin di DKI Jakarta bisa nutup jalan gitu. Kan ini orang pada usaha, bisnis, kemudian kantor, nggak mungkin bisa. Tapi kenyataannya sampai hari ini kita bisa wujudkan Car Free Day itu di Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa diperluas ya. Titiknya bukan hanya di Bundaran HI saja begitu, dan tapi mulai diperluas di wilayah-wilayah lain. Terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Agung sendiri nih, yang paling tentunya kita tunggu nih dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mustaqim. Iya, sebenarnya terkait dengan yang disampaikan, semua kegiatan-kegiatan yang di dalam kegiatan strategis daerah sudah inline kegiatan-kegiatan yang disebut Mas Nirwono, kemudian Mas Alan juga sudah masuk dalam rencana aksi kami. Ya, kita tinggal actionnya aja sebenarnya, yang ditunggu seperti itu. Cuma kami sampaikan tadi, ini bukan hanya tugas Pemprov DKI, bukan Dinas Lingkungan Hidup, bukan Dinas Perhubungan semata-mata semuanya, tapi ini adalah tugas bersama dari kami Pemprov dibantu dengan masyarakat. Jadi Pak Gubernur berharap kita tuh membuat sebuah gerakan sebenarnya, gerakan dari masyarakat agar bisa peduli dari hal yang kecil lah, misalkan dari rumahnya masing-masing. Kalau dia nggak punya, dia bisa nanam pohon yang bisa mereduksi. Kalau dia nggak punya lahan hijau, dia bisa pakai vertical garden atau lain sebagainya. Kemudian dia mulai merubah gaya hidup dari menggunakan kendaraan pribadi, kemudian bergeser ke kendaraan umum gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang kita harapkan dari masyarakat juga ikut membantu gitu. Walaupun Pemprov juga insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa memperbaiki kualitas udara ini. Oke, Mas Agung, bocoran tuh untuk uji emisi sendiri kira-kira kapan ya akan dilaksanakan tahun ini? Kita ada target semoga bisa terselesaikan di 2020. 2020, jadi belum tahun ini akan dilaksanakan? Belum tahun ini, tapi sekitar on progress infrastruktur yang kita bangun dulu gitu. Karena kebutuhan untuk uji emisi itu nggak dikit. Misalkan orang sudah diajukan untuk uji emisi, tapi pelaksana uji emisi, bengkel pelaksananya belum siap. Itu kan juga menjadi masalah. Terus kita integrasi sistem, misalkan kami punya sistem uji emisi sekarang. Jadi masyarakat tinggal buka handphone aja, dia dengan ngetik plat nomornya akan keluar di situ. Dia udah emisikan dengan QR code, nggak perlu pakai stiker lagi. Karena stiker gampang banget dipalsukan gitu. Jadi sistem ini akan kami integrasikan dengan sistem perparkiran gitu. Ketika nanti mobil parkir masuk, dia akan terdeteksi. Cukup kan kita kalau parkir sekarang cuma ngambil ada QR code seperti itu. Nah, itu akan terintegrasi dengan sistem itu. Kita harapkan 2020 kita usahakan bisa berjalan. Oke, 2020 nih Mas Nirwono nih. 2020 panjang ya. Target 34 hari lebih dari udara bersih Jakarta tampaknya belum dapat terwujud nih. Nah, mungkin
itu tadi kendala dari Mas Agung sendiri, tunggu integrasi, kemudian juga administrasi, dan juga tampaknya memang tadi yang dikeluhkan oleh Mas Mustaqim adalah mengenai pohon-pohon yang juga belum dikembalikan seperti semula setelah pembangunan berbagai macam infrastruktur di Jakarta. Ya, ini mungkin untuk pengingat ya, bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa bertahan hidup tanpa udara tidak lebih dari 5 menit sebenarnya. Itu benar-benar tanpa udara. Nah, bisa dibayangkan dengan udara yang kondisinya semakin memburuk, pasti ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak kalau kita bicara tingkat pencemaran. Nah, kalau itu yang menjadi highlight, maka yang harus kita lakukan ini benar-benar dalam kondisi darurat. Gitu. Nah, kalau kondisi darurat berarti kan semua tindakannya juga harus darurat, segera cepat gitu, tidak nunggu lama gitu ya. Berbeda kalau kita bicara soal banjir, namanya masih ada jeda waktu. Gitu. Tapi begitu kita bicara udara yang sehat tadi, ini harusnya menjadi komitmen tadi seluruh pihak, tapi ini tingkatnya adalah tingkat darurat. Gitu. Dengan tingkat darurat, maka langkah jangka pendeknya apa yang dilakukan, langkah jangka menengahnya apa yang dilakukan. Gitu. Kalau tadi Mas Agung bilang tahun 2020, berarti konteksnya masih dalam jangka panjang ya, menengah begitu ya. Betul. Nah, tapi jangka pendeknya kita harus berani melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Makanya kalau kita bicara tadi pemerintah maunya, sekarang kan lagi digodok untuk perluasan ganjil genap. Gitu. Artinya dalam waktu singkat kita berharap justru ada kepastian perluasan ganjil genap, baik itu jam maupun wilayahnya, gitu kan. Satu itu. Kemudian yang kedua, integrasi angkutan massal ini kan sebentar lagi sudah ada LRT. Bagaimana LRT, MRT, bis Transjakarta hingga ke tingkat angkot, ya dalam konteks ini sudah ada Jaklingko, benar-benar terintegrasi secara fisik dan sistem gitu ya. Ini kan hal yang maksudnya bisa dikejar waktunya dalam waktu 6 bulan ini gitu ya. Terus kemudian tadi Mas Mustaqim titip penanaman pohon namanya. Bisa nggak kita dalam waktu 6 bulan ini penanaman pohon-pohon besar, bukan pohon bibit ini ya. Kalau saya kurang setuju kalau kita bicaranya ke jumlah. Karena kalau jumlah pohon nanti yang ditanam pohonnya kecil-kecil gitu ya. Bukan itu. Bukan penyerap polutan ya. Bukan polutan, tapi pohon yang sudah siap tanam gitu ya. Yang benar-benar sudah bisa dikatakan pohonnya tadi mampu berfungsi untuk menyerap polutan. Ini bicara soal fisik dari pohonnya, bukan dari jumlahnya. Gitu. Jadi ini yang harusnya dikejar dalam waktu 6 bulan ke depan ini, penanaman pohon besar-besaran, gitu ya, pohon besar tapi juga secara besar-besaran di seluruh wilayah DKI. Jadi ada program yang benar-benar dilakukan oleh masing-masing dinas untuk apa? Untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat dan komunitas agar mereka terlibat, gitu kan? Nah kalau ini terjadi, maka yang diharapkan oleh Pak Gubernur untuk bersama-sama mengurangi pencemaran udara benar-benar bisa terwujud. Oke, jangka paling dekat begitu ya, yang harus kita lihat. Mungkin tadi 7 Days Challenge tadi juga sangat menarik. Ya, betul. Saya ikut juga tuh. Ikut ya? Saya ikut. Baik, dan itu mungkin juga bisa dilaksanakan di karyawan swasta juga, bukan hanya ASN yang melakukan, begitu bisa dilakukan. Baik, terima kasih banyak Mas Nirwono, Mas Agung, dan juga Mas Mustaqim bergabung bersama kami di Suara Jakarta Jak TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Suara Jakarta akhir pekan ini. Saya Sela Wangkar pamit, sampai jumpa.